Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Wa qala aidan wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala aidan aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amana billah wal yaumil akhir falyasiru rahimah. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda besar habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba, termasuk kita semua. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mendapatkan syafatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas atau menguraikan dari ayat Quran yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wa munkar, yang artinya dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu akan mencegah kita kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan yang berjamaah pada subuh kali ini senantiasa ada dalam ridha maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi berupa-rupa bahaya, balai, pancabahaya, dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengutip di hadis ayat Quran yang menerangkan bahwasanya salat? Karena ajaran yang diajarkan oleh almarhum Al-Maghfur, kakek saya, pendiri Pondok Pesantren Al-Ittifaq, penerus pada tahun 1970. Sebenarnya Pondok Pesantren Al-Ittifaq kami itu didirikan pada tahun 1934. Dan pada tahun 1934 itu masih mengadopsi notabene yaitu santri meles atau santri tradisional. Yang mengadopsi Pondok Pesantren kami itu salah satunya yaitu mengharamkan 5 hal. Yang pertama, haram kenal dengan pejabat, karena sewaktu saat itu yang menjadi kaum pemimpin negara ini adalah kaum penjajah, alhasil kolonial Belanda. Yang kedua, haram mendirikan rumah dari tembok, karena salah satunya waktu itu adalah impor dari Belanda juga. Yang ketiga, haram membangun WC di dalam rumah, hamam, begitu adalah setan. Yang keempat, haram menulis dari kiri ke kanan. Yang diwajibkan itu menulis bahasa Arab, karena yang menulis bahasa Latin itu sewaktu itu adalah kaum kolonial penjajah, kaum kolonial Belanda. Yang kelima, haram menggunakan pengeras suara semacam kayak gini, karena salah satu impor dari Belanda. Tapi setelah almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Fuad Apandi, beliau berpulang dari penyantren di Lasem, beliau diamanatkan oleh almarhum Al-Maghfur kakek buyut saya Kiai Haji Abah Ripai untuk meneruskan Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Sewaktu mau meneruskan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, beliau meminta yang 5 hal itu dibebaskan.
atau dihalalkan. Beliau marah dan lain sebagainya, seolah-olah jadi merubah tatanan, padahal sewaktu itu adalah untuk merubah mindset masyarakat gitu. Maka pada kesempatan itu almarhum Al-Maghfur pernah dikata, kenapa kamu ingin merubah yang 5 hal itu, sedangkan itu adalah salah satu dari impor dari Belanda. Almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Fuad Apandi, kakek saya, dulu pernah bercerita bahwasanya sewaktu Abah mau bertanya itu, beliau langsung menerangkan bahwasanya, Abah, sebenarnya negara kita itu sudah merdeka. Kebayang dari tahun 1934 sampai tahun 1970 Abah Haji Rifai tidak pernah tahu bahwasanya Indonesia itu sudah merdeka. Padahal notabene Indonesia merdeka itu pada tahun 1945. Lalu beliau dikatakan, Abah, negara kita itu sudah merdeka. Bahkan yang memimpin negara kita itu adalah orang Gunung Kidul. Kulitnya sama dengan kita, kelopak matanya pun sama dengan kita, dan makanya pun sama dengan kita, yaitu namanya itu Soeharto, orang Gunung Kidul. Setelah itu beliau almarhum Al-Maghfur, kakek ibu saya, Kiai Haji Abah Rifai, barulah sujud syukur. Dan setelah sujud syukur itu beliau lalu berdiri, Ujang, karena bahasa Sunda bilangnya Ujang. Ujang, kalau benar-benar negara kita sudah merdeka, kalau benar-benar negara kita sudah aman, oke. Yang 5 hal tadi Abah dijadikan sebuah doa. Yang pertama, haram kenal dengan pejabat. Abah doakan, kamu jangan kenal saja dengan orang tingkat nomor terendah, tapi orang tingkat nomor 1 di Indonesia. Makanya alhamdulillah dari tahun 1990 sampai sekarang 2023, Pondok Pesantren Al-Ittifaq kami tidak satu hari pun atau 1 tahun pun yang pernah kedatangan dari kaum pemerintahan. Bahkan alhamdulillah kami merasa bangga pada 2023 Maret kami dikunjungi oleh Pak Jokowi, termasuk juga oleh Wakil Presiden, dan salah satu yang menjadi bagian rumah keluarga besar kami adalah Provinsi Jawa Barat. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya setelah itu almarhum Al-Maghfur mendoakan juga yang tadinya haram mendirikan bangunan dari tembok. Oke, sekarang Abah doakan, kau dirikanlah bangunan dari tembok, tapi dengan catatan jangan ada pintu belakang. Maka almarhum Al-Mukarrom pernah ke Al-Ittifaq, bingung juga mana pintu belakangnya, semua ada depan, atas, depan semua dalam keadaan depan. Yang ketiga, haram membangun WC di dalam rumah. Alhamdulillah kami seandainya kalau saudara-saudara kalian, jamaah sekalian untuk berkunjung ke Al-Ittifaq, jangan khawatir, karena biasanya kalau ibu-ibu berkunjung ke Al-Ittifaq, berkunjung ke pondok pesantren kami, pasti nggak bakal yang ditanyakan mana rumah kiai, mana kiainya, pasti yang ditanyakan mana WC-nya. Insya Allah kami bangunkan ada 40 WC. Yang keempat, haram menulis dari kiri dan kanan. Alhamdulillah berkat doanya almarhum Al-Maghfur kayak buyut saya mendirikan sekolah formal dan non formal. Ada MI, MTS, MA, bahkan yang terbarukan kami membuat SMK. Dan yang kelima, haram menggunakan media sosial atau menggunakan pengeras suara. Alhamdulillah di pondok pesantren kami, jangankan di wilayah rumah, bahkan di luar wilayah rumah pun kami menggunakan media sosial. Bertani pun kami menggunakan secara modern, menggunakan sistem irigasi vertigasi. Lah ini para ustadz, para ustadzah, para kiai, para ini dari seluruh Indonesia, kurang lebih ada 11 provinsi yang berkenan hadir berkunjung ke Provinsi Jawa Barat. Mereka adalah untuk menimba ilmu. Yang notabene itu dari siapa? Itu adalah bagian dari dukungan dari Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu berilah tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Barat. Itu, maka 5 hal itu menjadi suatu doa buat kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa bersilaturahmi, kami bisa bertausiah, dalam artian mohon dengan beribu-ribu maaf. Kami di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini bukan untuk menggurui jamaah sekalian, bukan untuk menjadikan jamaah sekalian itu rendah daripada kami. Justru kami yang paling rendah, karena bagaimanapun kami bisa berbicara di depan jamaah sekalian, kami belum ada apa-apanya. Kami ini adalah bagian dari karomahnya
doanya almarhum almaghfur kakek saya. Oleh karena itu melalui jamaah pengajian Masjid Jami Al Jabar ini mohon doakan mudah-mudahan orang tua kami, kakek kami, pejuang-pejuang Islam kami, mudah-mudahan almarhum almaghfur wabil khusus Kiai Haji Fuad Apandi ada dalam lindungan, ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin, saya percaya, saya berdiri di depan jamaah sekalian ini tidak ada apa-apanya tanpa doa, tanpa karomah, tanpa maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadihi niyati sholihati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya diberikan kepada kakek saya Kiai Haji Fuad Apandi dan Kiai Haji Apep Saifuddin. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari tadi pembicaraan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Saya boleh bertanya kepada jamaah sekalian. Jamaah, ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Sebenarnya rukun Islam yang ada 5 itu ada apa aja? Yang pertama kita membaca syahadat. Yang kedua yang melaksanakan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima ibadah haji. Sadar bahwasanya semua itu yang ada di 5 rukun Islam itu terkumpul di sholat. Sadarkah apa tidak? Mengapa saya membawakan tema yang berjudul sholat? Karena as-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya buat kaum muslimin. Karena semua rukun Islam yang ada 5 itu terkumpul di sholat. Bohong Mang Wandi, bohong Kang Wandi. Coba kita buktikan. Di rukun Islam itu ada puasa, ada syahadat. Di rukun Islam ada kan? Apakah setiap yang baca syahadat itu sholat? Tetapi yakinlah setiap orang yang sholat pasti baca syahadat. Di mana baca syahadatnya? At-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir. Saking agung-agungnya sholat. Apakah di sholat itu ada zakat? Ada. Kadang-kadang imam lama bacanya itu biasanya wasamsi wa duha wal qamar dan lain sebagainya. Atau idza waqa'atil waqi'ah laisa pasti ngegumal. Ini imam lama banget. Udah, apalagi kalau sholat subuh bawaannya ngantuk. Betul atau tidak? Betul. Padahal kandungan rukun Islam yang 5 itu terkandung di sholat. Timbul pertanyaan, apakah setiap yang puasa itu juga sholat? Kadang-kadang tidak. Tetapi setiap orang yang sholat pasti berpuasa. Ada ceritanya imam, walaupun imam itu seorang bintang 1, bintang 2, bahkan bintang gejora sekalipun, di waktu sholat makan dan minum tidak ada. Yang keempat, apakah di waktu sholat kita menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah? Nih kebetulan ada teman saya Ustadz Padil, baru ketemu Ustadz. Yang beliau tahu itu saya itu seorang anak bagian itu di bidang domba, peternakan. Padahal harus tahu Ustadz Padil, saya bisa bicara di depan jamaah ini adalah bagian dari domba. Apa itu tahu domba? Domba itu adalah doa menghaji barokah. Makanya Al-Mukarram selalu bilang, si Akang cina bingung, oke ngobrol nate. Kayak di mana-mana aya wae di itu aya di dia aya. Itulah al-ittifaq. Makanya mana batasan al-ittifaq? Sejauh mata memandang itulah batasan al-ittifaq. Itu bahasa nama. Kembali yang tadi. Apakah setiap orang yang beribadah haji itu sholat?
Kadang-kadang tidak. Tetapi setiap orang yang sholat pasti ibadah haji. Bohong mangwani, lain kita buktikan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah. Ada yang Ka'bah, ada juga yang kiblat. Arti kiblat itu kemana? Ke Baitullah. Kita beribadah umroh atau haji kemana? Ke Baitullah. Makanya apa yang harus kita kerjakan? Perbaikilah sholat kita. Maka almarhum almaghfur Kiai Haji Fuad Apanis, saya pernah bercerita, pernah mengadu, berkeluh kesah kepada beliau. Karena beliau itu buat saya itu suatu panutan yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Dia notabene orangnya tidak bersekolah. Dia notabene orang yang tidak berpendidikan, tapi orangnya yang sangat jenius buat saya. Kenapa sangat jenius? Karena beliau memberikan potensi-potensi yang amat sangat luar biasa. 2018 saya berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Pundak saya dipegang oleh beliau lalu berkata, "Ujang, coba lihat apa yang bisa ditanami di kota Mekah." Jamaah mungkin sekalian ada yang pernah ke sana. Jangankan ditanam stroberi, jangankan ditanam pisang, ditanam rumput pun gak bakalan tumbuh kalau menurut secara akal logika sehat kita. Apa betul? Betul kan? Karena semua padang pasir, semua batu-batuan. Betul kan? Gunung-gunung itu semua betul. Tapi beliau mengatakan, coba kamu perlihatkan apa yang ada di Mekah ini. Saya karena notabene saya orangnya muda, tengoknya jujur aja, perempuan dan lain sebagainya. Duduk aja kamu bertafakur. Setelah berangkat, setelah jam 11, orang berbondong-bondong pada datang ke masjid. Orang berbondong-bondong pada berebutan datang ke masjid. Lah di kita, hayalah sholat. Apa jawabannya? Nanggung lagi rapat. Hayalal falah. Wah, atasan lagi marah. Tetapi keimanan kita kalah dengan bahasa hewan. Ayam. Ayam itu semua datang. Lah kita dipanggil sama yang punya. Apa yang akan kita? Ntar ajalah nunggu sebelum selesai urusan. Padahal almarhum almaghfur pernah mengatakan bahwasanya, jikalau kamu benar-benar ingin mendapatkan keberkahan, perbaikimu sholatmu. Selalu tadi saya bilang, saya selalu berkeluh kesah. Almarhum selalu bilangnya semacam kayak gitu. Mak, saya lagi down usaha nih, apa yang saya harus lakukan? Perbaiki sholatmu. Mak, saya pingin anak soleh, apa yang saya harus lakukan? Perbaiki sholatmu. Mak, istri lagi marah-marah, apa yang saya lakukan? Perbaiki sholatmu. Saya tafakur, saya berpikir bahwasanya di dalam sholat itu benar ada. Minta pengampunan itu ada di sholat, minta keberkahan itu ada di sholat, bahkan minta rezeki pun ada di sholat. Maka oleh pada kesempatan ini, wahai para jamaah sekalian, yuk mari bareng-bareng kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat kita, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat adalah muhul ibadah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon doakan kami dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq senantiasa mengistiqomahkan sholat. Wabil khusus para jamaah sekalian pada hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan dijadikan ahli-ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jamaah sekalian? Jelas. Karena pepatah mengatakan, kata almarhum almaghfur, seandainya kamu bertausiah, seandainya kamu mengerjakan sesuatu, berdakwah dan lain sebagainya, tanya kepada jamaah. Jamaah bilang jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, udah. Bagaimanapun kalau sudah jelas, susah untuk diperjelas lagi. Ngerti apa tidak? Tuh, apalagi nggak ngerti. Kalau seandainya ceramah terus-terusan dikasih yang nggak ngerti, bawaannya bingung dan pusing. Oleh karena itu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus kepada Al-Mukarram yang telah memberikan fasilitas kami untuk bertausiah, untuk berbicara di depan jamaah sekalian. Oleh karena itu, mohon dimaafkan atas kekurangan dan kehilafan dan kealfaan kami. Dan ditutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.